Kali ini saya berada di Mangir, Bantul, Yogyakarta. Di video kali ini saya tidak hanya menceritakan ulang sejarah tanah yang fenomenal ini, tapi di akhir video saya ingin mengajak Anda semua menelusuri Cakrawala untuk mengambil sebuah pandangan baru, view baru, dan mengais hikmah dari tanah perdikan ini. Urungkanlah niat Ki Ageng untuk menghadap ke Mataram. Ki Ageng Mangir IV menjadi sosok penuh kontroversi dalam perjalanan Mangir sebagai tanah perdikan. Ki Ageng Mangir harus menghadapi Mataram Islam yang kala itu baru saja berdiri. Merasa tak pantas untuk tunduk karena Mangir adalah wilayah merdeka dan merupakan tali penerus dari Majapahit. Ki Ageng Mangir dengan keras menolak tunduk kepada Panembahan Senopati. Disinilah drama dimulai hingga misteri kematian seorang Ki Ageng Mangir melegenda sampai sekarang. Semangat menolak menyerahkan bumi Mangir ke Mataram berhasil digembosi dengan makhluk paling susah dimengerti di muka bumi, yaitu wanita. Ki Ageng Mangir mungkin tidak bisa mengelak dari pepatah harta, tahta, dan wanita. Retno Pembayun yang merupakan putri Panembahan Senopati berhasil merebut tidak hanya hati seorang Mangir, tetapi kemudian berhasil merebut Mangir yang merupakan tanah perdikan menjadi tanah bawahan Mataram. Tak sampai di situ, Retno Pembayun juga akhirnya mengantarkan nyawa suaminya itu. Meskipun begitu, Retno Pembayun juga tidak pernah bisa memilih takdirnya. Retno Pembayun juga terjebak dalam cinta sejatinya. Retno Pembayun hanya sekedar menjalankan titah sang raja yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Dilema besar bagi Pembayun, pengorbanan sang Pembayun kehilangan cinta sejatinya demi tak ingin durhaka kepada sang raja. Banyak versi cerita dari kematian seorang Ki Ageng Mangir IV ini. Ada yang berkisah bahwa Ki Ageng Mangir diracun oleh orang dalam istana yang tidak menyukai kedekatannya dengan Panembahan Senopati. Konon, Panembahan Senopati sangat terkesima dengan kecerdasan dan kehebatan sang menantu. Hal ini tentunya mengusik para petinggi keraton kala itu. Ada juga cerita bahwa Ki Ageng Mangir IV diusir ke Sorolaten hingga wafat. Cerita yang paling umum adalah Ki Ageng Mangir tewas di tangan Panembahan Senopati kala sedang menghaturkan sembah bakti. Jenazahnya lalu dikubur separuh di dalam dan di luar kompleks makam Raja Mataram. Jenazahnya kemudian dipindah diam-diam oleh orang dekat Ki Ageng Mangir ke Sorolaten yang tidak terima dengan perlakuan yang diberikan kepada Ki Ageng Mangir. Celakanya, kita hidup di Nusantara yang dikenal penuh dengan sanepan atau kiasan dalam penulisan sejarah, sehingga kita lebih kental dengan mitologi dibanding fakta sejarah. Cerita permusuhan antara Ki Ageng Mangir dengan Keraton Mataram sebenarnya gugur oleh cerita bahwa putra dari Ki Ageng Mangir, yakni Ki Maduseno, sebenarnya sering kali membantu Mataram dalam perang melawan VOC. Keturunan Mangir ini dikenal hebat dalam operasi intelijen sehingga menewaskan Jenderal VOC kala itu, Jen Peter Sungkun. Keturunan Ki Ageng Mangir IV ini kemudian menjadi cikal bakal Kabupaten Kebumen. Kita tak perlu berdebat tentang cerita mana yang benar atau cerita mana yang sahih. Yang patut dan mampu kita lakukan sekarang adalah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa masa lalu. Sebagai tanah perdikan, Mangir mengajarkan kita arti tentang kemerdekaan, mengajarkan kita tentang arti kemandirian, mengajarkan kita tentang kesejatian diri, mengajarkan kita tentang esensi kehidupan. Kita seharusnya menjadi manusia yang merdeka, merdeka dari keinginan-keinginan, merdeka dari ketakutan,
merdeka dari kecemasan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari kesedihan, dan merdeka dari kekecewaan. Maka hantarkan anak cucu kita memunculkan jiwa perdikan dalam dirinya, jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa yang mandiri, jiwa yang percaya diri, jiwa yang mengenal diri, dan jiwa yang sejati.